masih banyak yang ketakutan, cuma Kita bisa hidup normal lagi, yang masih mengkhawatirkan mengorbankan nyawa. Kalau kasarnya seperti itu, ya mau nggak mau harus tetap. pendonor mah kecil sekali untuk meninggal. Keluarga besarnya nggak menyetujui kayak gitu. Waktu operasi yang dirasain nggak ada. Mas Oji, ayahnya Salsa, apa kabarnya ini? Udah lama nggak ketemu. Wah, alhamdulillah baik, Patri. Masih lancar pekerjaan? Lancar. Kan ini kita mau ngobrolin soal donor nih ya. Ya. Mas Oji ini kan salah satu orang yang pernah mendonorkan hatinya untuk anaknya ya. Ini sengaja kita rekam, tujuannya nanti buat sosialisasi ke masyarakat luas, terutama ke para keluarga penyintas ya. Ya. Karena sampai hari ini faktanya masih aja banyak keluarga-keluarga penyintas itu masih banyak yang ketakutan, semacam kayak gitu, kekhawatiran terlalu berlebihan, sehingga pada beberapa kasus, banyak kasus bahkan itu banyak yang pada akhirnya nggak mau maju jadi donor, keluarga besarnya nggak menyetujui kayak gitu. Nah ini sengaja kita rekam untuk sosialisasi supaya ya mungkin bisa dibilang testimoni lah nanti dari Mas Oji ya, ayahnya Salsa ya. Dulu Mas Oji ini operasinya di bulan apa, di tahun berapa? Bulan Oktober 2019. Oktober 2019. Berarti udah berapa tahun? 3 tahun ya? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 bulan. 2019. Oh iya, 2 tahun lebih. 2 bulan. Nah, waktu itu untuk anak ya kan, Salsa bilang. Nah, itu Salsa itu didiagnosanya apa itu waktu? Alagille syndrome. Alagille syndrome. Terus udah sirosis. Akhirnya dokter menyarankan untuk transplantasi hati kan ya. Benar. Kebetulan yang cocok kan Mas Oji waktu itu ya. Iya. Nah, waktu itu berapa hari nih Mas Oji dirawat setelah operasi? Setelah operasi 3 hari. 3 hari? Udah keluar? Iya, kurang lebih 3 hari waktu itu. Langsung udah keluar dari perawatan 3 hari? Cepet banget ya? Kan 1 hari di picu, 3 hari di perawatan biasanya. Berarti total 4 hari. 4 hari total. Sama di ICU semalam. Iya. 3 hari di perawatan biasa. Baru boleh keluar ya. Cepet ya. Berarti memang recovery-nya, proses pemulihannya sangat cepat sekali. Apa sih yang dirasain waktu operasi itu? Ada nggak yang dirasain? Waktu operasi yang dirasain nggak ada. Nggak ada, karena dibius total ya? Dibius total. Tahu-tahu bangun selesai gitu ya? Bangun selesai. Terus 3 hari udah bisa keluar? Iya, keluar dari rumah sakit. Mulai kerja lagi berapa harinya kemudian? Kerja lagi itu, saya waktu itu kan dapat rekomendasi dari dokternya itu 3 bulan ya. Nah, setelah 3 bulan itu baru saya masuk kerja. Sebenarnya kalau misalkan 1 bulan harus kerja, sudah bisa? Sebenarnya bisa kerja. Sudah bisa ya, 1 bulan sebenarnya. Cuman karena memang diberikan cuti selama 3 bulan, ya udah dimanfaatkan itu sekalian ngurus Salsa kan ya. Gitu. Artinya 3 hari keluar dari rumah sakit, 1 bulan sebenarnya harusnya Mas Oji sudah bisa kerja ya waktu itu harusnya ya. Iya. Naik motor, udah berapa hari itu setelah itu bisa naik motor gitu? Kalau naik motor 1 bulan udah naik motor sendiri ya? Ya dilihat bekas luka operasi udah benar-benar kering gitu ya. Saya coba naik motor, nggak ada masalah ya? Masalah, ya. Berarti benar-benar cepat ya pemulihannya. Iya, karena di luar sana itu masih banyak keluarga penyintas yang masih mengkhawatirkan soal ini. Terus pernah ada nggak yang dirasakan misalkan keluhan atau apa setelah operasi ini, setelah mendonorkan hati ini? Setelah keluhan nggak ada. Nggak ada ya? Berarti aman-aman aja. Aman-aman aja. Terus waktu habis pasca mendonorkan hati itu, pernah nggak Mas Oji ini, maksudnya diberikan nggak konsumsi obat gitu? Enggak ada ya? Enggak. Berarti nggak ada. Kalau obat yang, maksudnya obat untuk yang penghilang rasa sakit aja, yang waktu pascanya persis kan, cuma beberapa hari itu kan. Iya, setelah itu nggak ada. Makan ada yang misalkan harus dihindari itu enggak?
Kalau makan ya biasalah, Biasa aja. Heeh. Yang penting bersih, yang sehat penting ya. masih sehat, Artinya nggak ada pantangan ya. nggak ada. Aman. Mm. Terus kesibukan sehari-hari juga nggak ada yang berkurang kan ya? Nggak ada yang terganggu. Nggak ada yang terganggu. Setelah pasca operasi itu nggak ada yang terganggu. Ya setelah pemulihan itu ya, maksudnya nggak ada yang terganggu. Kerjanya di mana, Mas Haji? Saya kerja di wilayah Jatake itu. Itu apa itu? Yang bergerak di bidang apa itu? Di bidang cat. Cat. Iya. Oh, jadi pabrik pembuatan cat gitu ya? Pabrik pembuatan cat. Berarti ya lumayan kalau berarti kalau di pekerjaan lumayan menyita tenaga Iya, sebenarnya. menyita tenaga. Tapi Dan nggak ada masalah. nggak ada masalah. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Nah, berarti buat keluarga penyintas yang mungkin nanti melihat video kita ini supaya ya dijadikan bahan pertimbangan lah, Iya. nggak harus khawatir lagi, nggak harus takut lagi kayak gitu. Toh buktinya Iya. Mas Oji sendiri kan Sehat-sehat aman-aman aja. ya. Nah, iya. Nggak ada gangguan apapun. Nggak ada ya. Iya. Waktu itu kan dokter menyarankan si Salsa ini, si anak Mas Oji ini kan harus transplantasi hati ya, cangkok hati, dia butuh hati baru. Terus apa nih yang membuat Mas Oji terus pada akhirnya ya udah pakai hati saya aja gitu? Apa yang dipikirkan, terus kenapa kayak gitu misalkan? Pertama ya karena dia anak saya gitu ya. Pertama kan karena saya orang tuanya, saya ingin menyelamatkan anak saya. Nah, kalau itunya itu saya pikirannya biar menambah usia harapan hidup anak saya. Karena kata dokter itu salah satu jalannya itu untuk menambah usia harapan hidup, salah satunya dengan transplantasi hati ini. Bukan salah satunya, mungkin satu-satunya. Iya, satu-satunya. Jadi satu-satunya jalan hanya jika si anak melakukan transplantasi hati ya. Tapi kan waktu dulu ada nggak rasa khawatir, takut gitu? Waktu dulu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Karena Mas Oji memang mau menggali informasi. Tanya sana, tanya sini. Kita dari teman, terus dari internet pun kita tanya-tanya. Pada akhirnya memutuskan untuk maju kan? Iya. Mas Oji tahu nggak kalau hati yang udah dipotong itu secara teori kedokteran itu bisa tumbuh lagi? Iya, tumbuh lagi ya? Tumbuh lagi. Pernah nggak dokter menyampaikan itu berapa lama nanti bisa tumbuh lagi? Seperti apa itu penjelasannya? Penjelasan dokter bilang 8 minggu itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berkembang lagi dan fungsi hati pun sudah mulai normal kembali. Jadi yang penting fungsi hatinya berjalan normal ya? Iya, penting fungsi hati berjalan normal. Dan waktu itu memang nggak ada kendala sama sekali? Nggak ada kendala. 8 minggu udah mulai bisa regenerasi artinya ya, tumbuh lagi. Bahkan bisa kembali ke ukuran normal ya, secara teori seperti itu. Secara teori. Tapi memang selama ini nggak pernah ada keluhan kan? Nggak ada. Berarti memang fungsinya nggak terganggu kan? Nggak terganggu. Fungsi si hati itu bekerjanya nggak terganggu, walaupun pernah dipotong sebagian kan gitu. Iya. Nah, saat mau melaksanakan operasi itu kan pasti diberikan edukasi ya oleh dokter ya, soal operasinya nanti seperti apa, bagaimananya. Itu seperti apa penjelasan para dokter? Penjelasan dokter sih kalau untuk tingkat keamanan operasi untuk pendonor itu sangat diutamakan. Jadi keselamatan pendonor sangat diutamakan? Sangat diutamakan sekali. Tapi resiko terkecil sampai terfatal tetap disampaikan ya sama mereka? Tetap disampaikan. Apa yang membuat semacam kekuatan Mas Oji ini? Kekuatan saya ya untuk anak yang tercinta, saya rela mengorbankan nyawa, kalau kasarnya seperti itu. Tapi dokter sendiri udah bilang, wah kalau untuk pendonor mah kecil sekali untuk meninggal, karena keselamatan pendonor itu diutamakan. Seperti itu. Dan maut juga kan, yang namanya maut juga kan kita nggak ada yang tahu kan ya. Namanya maut nggak ada yang tahu. Dan memang resikonya kecil lah. Kecil. Ini kalau ngomongin secara medis kan gitu. Secara medis.
Jadi nggak perlu ditakutkan lah. Orang misalkan ngomongin kematian ya, kalau jangankan kok di meja operasi, Iya. kalau memang Tuhan menghendaki kita mati dalam posisi nikmat tidur, nikmat Nikmat tidur. makan, nikmat minum aja, kalau Tuhan menghendaki aja Iya, bisa aja kita bisa aja kita meninggal lewat. dunia kan. Hmm. Nggak perlu harus ke meja operasi artinya. Iya, Nah kalau secara medis memang sangat kecil lah ya, sangat kecil. sampai ke sana itu ya. Sampai ke sana sangat kecil. Anak gimana kondisinya? Anak alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Iya. Udah seperti anak umumnya, Lari sana lari lari sini sana lari sini sini main, iya. ya apa bersyukurlah ya. Iya. Salsanya juga bisa sehat, taraf hidupnya meningkat kan. Ya memang apa ya, mungkin kalau saat itu ada cara lain selain transplant, mungkin ya akan ditempuh cara lain dulu kan. Iya. Karena kalau udah anak atau salah satu keluarga kita dinyatakan sirosis, gagal hati, itu kan sama aja gagal hati. Satu-satunya jalan untuk saat ini di dunia itu hanya transplantasi hati kan solusinya. Ya mau nggak mau harus kita tempuh. Toh faktanya menjadi donor juga nggak perlu harus ditakutkan kan, nggak gitu. Iya. Ini kan Mas Oji yang sudah merasakan sendiri pernah mendonorkan hatinya ya. Nah, saya pengen tuh Mas Oji ngasih pesan-pesan ke semuanya lah, ke publik, terutama ke keluarga para penyintas. Pesan-pesannya apa nih? Pesan-pesan dari saya sih, kita jangan takut donor hati ya, apalagi untuk anak, keluarga, seperti itu. Karena nggak ada efeknya untuk diri sendiri setelah kita donor, itu nggak ada sama sekali. Aman-aman aja. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Ya. Kita bisa hidup normal lagi kalau setelah pulih dari operasi itu. Dan waktunya juga nggak panjang ya. Iya. Misalkan ada orang-orang yang menghubungi kita mau bertanya langsung dengan Mas Oji gitu, lewat telepon, by phone gitu, nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya. Kita bagikan nomor teleponnya. Iya. Supaya nanti Mas Oji bisa memberikan pengalamannya. Iya. Kita sering sharing. Iya. Terima kasih Mas Oji, ayahnya Salsa. Informasinya ini tentunya sangat bermanfaat lah. Nanti kita share ke teman-teman yang lain, ke publik, khususnya untuk para keluarga penyintas. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kayak gitu. Terima kasih Mas Oji. Oke. Ya, selalu ya.